Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Para hadirin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Kita bisa dipertemukan kembali dalam acara kajian menjelang buka. Jadi ini kurma langka, kuliah Ramadan menjelang buka. Kurma langka. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan menjadi bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena sudah diberikan akal pikiran. Dan akal pikiran ini akan ditanya nanti di akhirat dipakai apa saja. Allah berfirman Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 179 bahwa di akhirat nanti akan ada banyak manusia dan jin dilemparkan ke neraka jahanam naudzubillah karena di dunia tidak mau berpikir. Jadi Bapak Ibu, akal pikiran ini akan ditanya nanti dipakai apa saja. Orang-orang yang tidak menggunakannya untuk mencari kebenaran maka akan dihisab nanti oleh Allah dengan hisaban yang berat. Naudzubillah. Karena itu Allah berfirman di surah Al-A'raf 179, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad dzarokna li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Wa laqad dzarokna li jahannam, sungguh pasti begitu ya. Jadi kalau ayat Quran dimulai dengan qad saja sudah pasti itu. Qad aflahal mu'minun, orang beriman pasti bergembira, pasti meraih kemenangan. Ini qad pakai lam penguat, lam tauhid, laqad artinya bukan main-main. Wa laqad dzarokna li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Sungguh pasti kami akan lemparkan banyak sekali jumlah, katsir banyak, dari jin dan manusia ke neraka jahanam naudzubillah. Siapa kira-kira yang dilemparkan itu? Allah menyebutkan ciri-cirinya. Lahum qulubun la yafqahuna biha, satu, mereka manusia punya hati, punya akal pikiran tapi tidak mau berpikir. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, ketika masyarakat tidak berpikir untuk mencari kebenaran. Walahum a'yunun, mereka punya mata pun la yubsiruna biha, tidak akan bisa melihat. Tapi di sini Allah tidak sedang menjelaskan orang yang tunanetra. Bukan buta mata itu, walakina alat TV sudur, mata yang ada di dalam hati, di dalam dada. Tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah begitu Bapak. Orang yang tidak bisa melihat itu buta nilai. Seperti orang barat sekarang, mereka buta nilai. Mana standar nilai yang benar itu? Mereka masuk ke satu lubang, menyadari bahwa itu bukan kebenaran, pindah ke lubang yang lain. Ya, lihat nasib perempuan di barat, dari mulai ditindas, pandangan misogini, nanti dijelaskan insya Allah ya suatu saat. Dan itu didasari oleh pemahaman orang barat terhadap kitab suci mereka, makanya merendahkan perempuan. Al-Quran tidak merendahkan perempuan, Al-Quran mengangkat perempuan itu. Tapi perempuan di abad modern sekarang berani mencaci maki Al-Quran, menyebutkan Quran diskriminatif dan sebagainya. Setelah itu perempuan di barat jengah, muak, lalu meminta kesetaraan gender di abad pertengahan ketika zaman Renaissance. Ya, ketika barat mulai memuji akal dan muak, trauma kepada kepemimpinan agama Katolik begitu. Karena dulu gereja menindas perempuan. Lalu setelah itu diterimalah penuntutan kesetaraan gender. Akhirnya jadi revolusi feminisme, kebablasan. Perempuan yang tadinya ditindas sekarang menindas laki-laki. Perempuan di barat mengatakan kepada laki-lakinya, "Bapak mau punya anak, lahirkan sendiri. Kami tidak mau melahirkan."
Perempuan di barat hilang karir, orientasinya sudah materialistik, sibuk dengan kerjaannya di dunia, lalu pulang ke rumah hanya untuk memberi makan kucing dan anjing. Yang itu perempuan di barat. Sekarang mereka mulai kembali ke pangkal nilai. Orang barat sudah mulai menyuarakan perempuan harusnya dia di rumah ngasuh budak. Kembali ke akar rumput. Muncul organisasi-organisasi menentang feminisme seperti LAF, Ladies Against Feminism, itu banyak di barat. Sekarang orang barat sudah mulai menyadari peran perempuan itu seperti apa. Perhatikan Bapak Ibu, ini nasib orang-orang yang mereka tidak mau berpikir, kemudian walau ahyunun, punya mata pun la yubsiruna, mereka tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, buta nilai. Masuk satu lubang, keluar dari situ karena sadar bukan kebenaran, tapi masuk ke lubang yang lain. Kenapa barat menjadi sekuler liberal? Karena mereka trauma kepada kepemimpinan gereja Katolik waktu itu. Mereka tidak mau lagi dipimpin oleh kepemimpinan yang bersifat fatalisme, kekerasan. Siapapun yang menentang dogma gereja dibunuh. Yang kedua, mereka juga trauma kepada kitab sucinya sendiri. Semakin zaman maju, semakin ilmu berkembang, semakin ketahuan bahwa itu bukan firman Tuhan. Yang ketiga, mereka juga bingung terhadap konsep ketuhanan. Bagaimana menjelaskan kepada akal sehat bahwa Tuhan itu satu tapi tiga, tiga tapi satu. Pendeta, sarjana Kristen, ahli perbandingan agama di barat sudah angkat tangan bahwa konsep Trinitas itu tidak logis. Hanya pendeta di Indonesia saja yang masih mengatakan Trinitas bisa dijelaskan. Karena di Indonesia mah pendeta enak, bayarannya sudah luar biasa. Pendeta itu di Indonesia, saya dengar dari guru kami yang mantan pendeta masuk Islam ya, Ustadz Bambang Samudra. Kata beliau, pendeta itu kalau ngaji sekolah minggu di gereja dijemput. Tenang Pak ya, saya protes ada. Dijemput. Nah, ini kan Pak Ustadz biasa kan nyadanya kagak. Pak Geronya cacat apa dirinya. Ketika dijemput pakai mobil Pajero. Lalu pendetanya mengatakan, ini mobil enak ya, bagus. Mobil apa ini? Oh, mobil Pajero Bapak. Karena ibu Bapak atau Bapak ya, Bapak kader gitu ya. Ini mobil Pajero itu hanya menyebut enak saja, mobil enak ya. Hitungan paling cepat 2 bulan, paling lama 6 bulan Pak, sudah ada di garasi pendeta tersebut. Jadi oleh supir dilapor ke pihak gereja, ke atasan. Pihak gereja lapor ke gereja pusat di Vatikan, langsung transfer, langsung diberikan mobil tersebut. Tak balik rumah tak enak, maka pendeta mah Trinitas tidak dimengerti pun bisa. Yang penting ayam Pajero nih Pak. Tapi Pak Ustaz dijemput ke Pajero. Wah, mobil naon Pak ya dia menerausannya. Supaya tekun Pajero kan, mana tak Pak bilang aku sudah kan gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kenapa saya buka dengan masalah perbandingan keilmuan? Di barat seperti itu, makanya mereka sekuler. Nasibnya karena orang-orang yang tidak mau berpikir, tidak bisa melihat, membedakan yang baik dan benar, buta nilai. Lalu Allah berfirman, "Walahum adzanun la yasma'una biha." Mereka punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Bapak dan Ibu akan kesulitan menasihati orang-orang seperti ini. Akal pikirannya tidak digunakan, kemudian tidak bisa mengenali, membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan tidak mau mendengarkan nasihat, sulit. Maka kata Allah, ulaika kal an'am, mereka itu manusia tapi kal an'am, seperti binatang ternak. Balhum adallu,
bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Ibu, binatang ternak ada yang membunuh anaknya. Binatang ternak itu sapi, kambing, banyak, kuda, ada yang membunuh anak? Tidak ada. Membunuh induk, membunuh pasangan. Tapi kalau manusia yang membunuh anak banyak. Membunuh induk, membunuh pasangan, membunuh ibu, membunuh pasangan, banyak manusia itu. Kalau sedang musim kawin, kambing jantan masih menghampiri kambing betina. Manusia yang gagal berpikir, laki-laki kawin dengan laki-laki lagi bagaimana? Banyak yang mendukung. Domba gitu-gitu teuing. Ieu mah langsung sesat di batang domba. Jadi manusia yang tidak menggunakan akal pikiran akan lebih berbahaya daripada binatang. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kenapa Islam tidak bisa disekulerkan bab ilmu yang kedua itu? Kenapa Islam tidak bisa disekulerkan? Karena Islam, dunia Islam tidak mengalami 3 trauma yang dialami dunia Barat. Barat trauma dengan kepemimpinan gereja, Islam tidak pernah trauma dengan kekhalifahan. Justru bahkan kita merindukan adanya kekhalifahan. Akan berdiri lagi tidak kekhalifahan? Kekhalifahan insya Allah. Kapan? Nabi SAW membagi 5 fase dari zaman Rasulullah sampai kiamat. Kata Nabi yang pertama fase nubuwah, fase kenabian, berakhir ketika Rasulullah wafat kembali ke hadirat Allah. 2, fase khilafah Rasyidin, khilafah Rasul yang ada dalam petunjuk, berada dalam petunjuk. Rasyid, tuh sifat yang keempat nanti, Rasyid. Khulafah Rasyidin, selalu dalam petunjuk Allah. Berakhir ketika sahabat Ali bin Abi Thalib wafat, dibacok kepalanya mau berangkat sholat subuh oleh pemberontak. Ketiga, fase Mulkan Adon, kerajaan yang menggigit dari mulai Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, nanti dinasti Fatimiyah, kemudian dinasti Saljuk sampai Turki Utsmani hancur, berakhir tahun 1923. Lalu masuk fase keempat, Mulkan Jabariyah, fase kerajaan yang menindas. Ini negara-negara PBB zaman kita, diktator. Bapak Ibu kita hidup di fase keempat. Setelah itu ada satu fase lagi, fase Khilafatul Islam ala minhajin nubuwah, kekhalifahan Islam di atas manhaj kenabian. Siapa yang mendirikan ini? Inilah perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan khilafah ini harus dibangun segera supaya nanti bisa berdiri, tidak ujuk-ujuk berdiri sendiri. Ada juga yang mengatakan munculnya seorang imam yang soleh, suka disebut Imam Mahdi gitu kan. Imam yang soleh itu akan mendirikan khalifah. Pendapat yang ketiga, khalifah ini didirikan nanti oleh Nabi Isa alaihissalam. Setelah ada penelitian, perbandingan riwayat mana yang sahih, mana yang bermasalah, sependek pengetahuan kami, riwayat yang paling sahih adalah kekhalifahan baru ditegakkan oleh Nabi Isa. Jadi Nabi Isa yang akan membawa kekhalifahan itu berdiri tegak kembali di muka bumi, insya Allah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka Islam tidak pernah trauma kepada khalifah. Justru kita merindukannya. Yang kedua, kalau Barat trauma kepada Bible, kecewa. Apakah Barat Islam pernah kecewa kepada Al-Quran? Tidak. Semakin zaman maju, semakin keilmuan berkembang, Bible semakin terbukti bukan firman Tuhan. Bukan saya yang berbicara, tetapi justru sarjana Kristen sendiri yang berbicara. Tidak mungkin Bible ini tulisan Tuhan. Banyak sekali kesalahan di dalamnya. Jangankan dikaji secara ilmu sains, secara empirik, di satu ayat dikaji ayat-ayatnya saja secara tekstual banyak pertentangan. Bagaimana ini? Ya, informasi di sini A, di sana B, yang mana yang betul? Padahal tokoh yang diceritakan sama kisah. Atau di sini diperintah, di
Contoh, Yahudi dan Nasrani diperintah berkhitan, disunat di kitab Kejadian pasal 20 kalau tidak salah. Perintah Tuhan kepada Abraham untuk berkhitan dilaksanakan. Nabi Muhammad SAW pun mengakui itu. Di dalam Sahih Bukhari dikatakan, "Ikhtatana Ibrahimu wa huwa ibnu thamanina bil qadum," kata Nabi. Hadis sahih. Nabi Ibrahim dihitan pada usia 80 tahun. Bil qadum ku kampak. Punten, Pak Haji aya nu 80 tahun. Upami aya panggilna sageung kitu tah. Tapi henteu kita. Saya baca di dalam biografi Nabi Ibrahim itu ketika wafat umurnya ada yang mengatakan 250 tahun, ada yang mengatakan 175 tahun. Kalau benar yang paling panjang 250, berarti 80 tahun itu masih masih sepertiga banyak. Jadi masih ABG gitu. Bil qadum tergantung cara baca. Kalau dibaca qudum nama tempat, kalau qadum kampak. Diperintah itu di dalam kitab Yahudi. Nanti insya Allah dibahas kalau kita terus kajian. Kalau kajiannya lanjut, nanti ketika membahas kurban, Pak ya, kita bahas milah Ibrahim. Siapa yang masih melaksanakan? Nih, membangun masjid, kita, ya, apalagi milah Ibrahim itu haji dan kurban, gitu ya. 4 ini mana yang masih bagaimana Yahudi dulu diperintah haji, bagaimana diperintah kurban, bagaimana diperintah khitan, membangun masjid, masalah kiblat, kenapa pindah, itu nanti dibahas insya Allah. Itu bahan saya untuk menulis buku. Pada dijadikan buku nanti jadi banyak dong, makanya masih resep kali tiket biar lepas. Nah maka Ibrahim diperintah hitan. Lalu di Injil Lukas Perjanjian Baru ini milik orang Kristen. Di Injil Lukas disebutkan Nabi Isa alaihissalam dihitan. Dan ketika genap berusia 8 hari, oh iya, jadi Nabi Ibrahim itu asalnya dari mana? Temannya. Jadi kalau Nabi Ibrahim lewat, Pak Haji mau tanya KTP, bentar nih, ya Rasulullah, saya mau lihat Anda orang mana. Dijawab Nabi Ibrahim, mohon maaf, Arabnya belum ada. Jadi Arabnya itu bukan turunan Ibrahim, tapi turunan apa? Dari jalur lain, nenek moyang Ibrahim. Ya, misalkan kaum Sabean, ya, Yaman itu ada yang disebut dengan suku Jurhum, ya, suku Jurhum. Kemudian atau juga orang-orang mana itu Madian, Nabi Shu'aib, ya. Jadi memang Arab yang kita kenal sekarang, Hijaz, Mekah, Madinah, itu belum ada. Makanya Nabi Ibrahim berdoa ketika meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail, ya Rabbi, aku meninggalkan istriku di tempat, ya, biwadin laisa didarin, di lembah yang tidak berpenghuni, gitunya, tidak berpenghuni. Jadi Nabi Ibrahim bukan orang Arab dan bukan berbahasa Arab, karena bahasa Arab belum ada. Tapi Nabi Ibrahim berasal dari kebudayaan yang lebih kuno dari itu, yaitu orang Padan Aram. Padan Aram ini daerah mana kalau sekarang? Irak, ya? Irak Selatan. Dulu dikenal dengan nama bangsa Ur di Kaldea. Negaranya namanya Babilonia. Babylon, yang pemimpinnya Raja Dolim namanya Nimrod atau Namrud, gitu. Dan itu dianggap wilayah, disebut wilayah kawasan Mesopotamia, negeri seiring sungai. Angkelah karena Nabi Ibrahim banyak, panjang jadi di kurban. Tapi jawaban Pak Haji adalah, jawaban untuk Pak Haji adalah bukan orang Arab, tapi nenek moyang orang Arab. Nabi Ibrahim nanti punya 2 jalur, ya, Ismail, Ishak dan Yakub. Nanti Ismail punya 12 anak, Yakub pun punya 12 anak. Yang ini disebut Bani Ismail, keturunan Ismail. Yang ini disebut Bani Israel, Bani Israel. Itulah nanti yang jadi orang Arab. Bahasanya mirip, yang ini Arab, yang ini Ibrani, yang sering kita bahas itu Ibrani, ya, dari bahasa Nabi Ibrahim.
Ibrahim bahasanya apa? Bahasa Akadia. Lisanum Akaditum, bahasa Akadia. Tulisannya tulisan paku. Nah, nantilah dibahas ya lebih detailnya. Ya. Agamanya sudah agama Islam di zaman Nabi Ibrahim. Jadi sudah berserah diri kepada Allah. Betul. Islam itu kan bukan pertama kali dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ya. Islam sudah dari dulu, dari Nabi Adam memang sudah disebut agama ini Islam. Sebetulnya agama lain itu tidak punya nama. Agama apa coba? Yahudi itu kan bukan nama agama. Nama Yehuda. Yehuda itu putra keempat Nabi Yakub. Melahirkan keturunan, jadilah satu suku bangsa Yahudi. Jadi Yahudi itu dari nama putra Nabi Yakub. Kristen dari kata Kristos, artinya juru selamat, Al-Masih. Siapa dia? Yesus Christ, Nabi Isa, Al-Masih. Jadi agamanya Nabi Isa. Bukan nama agama. Hindu itu bahasa Arab dari kata Hindi, artinya India. Hindustan itu tempat, nama tempat. Buddha itu nama orang juga. Siddhartha Gautama. Jadi agama orang lain, Pak, selalu merujuk kalau tidak tokoh, tempat gitu. Hanya Islam yang mempunyai nama. Kenapa tidak disebut agama Muhammadiyah misalnya? Muhammadiyah jadi ormas gitu. Kenapa tidak disebut agama Al-Quran? Kata para ahli perbandingan agama di barat, kalau Hindu mau punya nama, harusnya bukan Hindu, harusnya disebut agama Vedantis, agama pengikut kitab Veda. Bukan agama Buddha, harusnya agama Tripitaka gitu. Jadi kalau Yahudi disebut agamanya Yehuda, pertanyaannya, Ari Yehuda agama mana? Kalau Kristen itu agamanya Kristus, Nabi Isa, Yesus Kristus, pertanyaannya, Ari Nabi Isa agama mana? Gitu ya. Jadi Islam itu satu-satunya nama agama. Nah, coba lihat agama-agama lain. Shinto bukan nama agama itu. Shin itu kan Tuhan, Tok itu jalan. Jalan Tuhan, agama. Shinto itu agama. Lao Tse itu ajaran Nabi Lut yang masuk ke Cina. Dari Lut, Lao Tse bahasa Cina. Dan masih banyak lagi. Zoroaster, Majusi, penyembah api. Jadi tidak ada agama yang memiliki nama seperti Islam. Islam berserah diri ya, kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Dari dulu sudah dinamai Islam. Tapi tentu saja di zaman Nabi Ibrahim yang disebut Islam itu adalah Islam syariat Nabi Ibrahim. Ya. Untuk itu Nabi Ibrahim Islam aku sholat 5 waktu. Untuk gitu. Nabi Ibrahim ya sholat, tapi tidak seperti kita. Ada syariatnya. Itu ya. Bahkan kiblat Nawai kan baru dibuat oleh Nabi Ibrahim. Ditinggikan bangunannya. Zaman Nabi Ibrahim kan belum ada Yerusalem dijadikan kiblat. Masjid Al-Aqsa itu dibangun dari sejak zaman Nabi Yakub, nanti direnovasi oleh Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Ibrahim tidak berkiblat ke Yerusalem. Allahu Akbar. Makanya di Mekah diperintah untuk membangun di Mekah itu setelah Ismail besar. Makanya Ismail yang membantu pembangunan Ka'bah itu. Dan fondasinya sudah ada. Karena Ka'bah sudah dibangun sejak zaman Nabi Adam, ya. Tahu seperti ini kan ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam pun dihitan. Ibrahim diperintah hitan, di perjanjian lama Nabi Isa alaihissalam pun dihitan. Injil Lukas. Dan dia genap usia 8 hari sebelum dia disunatkan, sebelum dia diberi nama Yesus, nama yang diberikan oleh malaikat kepadanya. Tapi di kitab-kitab surat-surat Paulus di bab ketiga Bible itu ada kitab Galatia pasal ke-5. Paulus mengatakan, sungguh aku Paulus berkata kepadamu. Ini katanya ayat suci juga. Jikalau kamu menyunatkan dirimu, maka Kristus tidak berguna sama sekali bagimu. Cuma apa? Nama genangan perintahnya ada secara kauliyah perintah Tuhan kepada Abraham di perjanjian lama.
Contohnya ada secara fikriyah pekerjaan di Perjanjian Baru ini Lukas, Nabi Isa digital. Larangannya ada kitab Galatia. Jadi beritanya ada, contohnya ada, pelaksanaan larangannya ada. Pusing gitu Pak. Nah, semakin zaman maju, semakin teknologi berkembang, justru Bible semakin mengecewakan pemeluknya, tapi Al-Quran justru semakin membanggakan. Dari 100% isi Al-Quran sekarang 80 sekian persen sudah dinyatakan cocok dengan kajian sains. Sisanya bukan salah, tapi manusia sekarang belum paham dan masih dalam proses pengkajian. Dan kita yakin yang sesisanya berapa belas persen ini pun pasti cocoknya. Yang ketiga, Barat trauma pada konsep ketuhanan, Trinitas 3-1-1-3. Islam tidak pernah kebingungan dengan konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan kita jelas. Surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa, satu-satunya. Kenapa? Kenapa Allah esa? Jawabannya di ayat ketiga. Lam yalid wa lam yulad. Tidak punya anak, tidak diperanakan, tidak punya orang tua. Satu-satunya. Unik. Satu yang tidak ada duanya. Karena itu lafadznya ahad bukan wahid. Kalau wahid kesananya isne, sulasa. Ahad dia tunggal. Allahu Somad, Allah tepat bergantung. Kenapa? Karena jawabannya di ayat keempat, walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sebanding kekuasaannya dengan Allah, makanya semua makhluk bergantung kepadanya. Tuh. Ini konsep ketuhanan kita jelas, keras, tidak bingung. Makanya kalau orang Barat memilih untuk jadi sekuler, meninggalkan agama karena ketraumaan mereka, lalu sekarang mereka ajak umat Islam untuk jadi sekuler, bisa tidak? Tidak bisa, karena tidak punya masalah yang sama. Ada anak broken home, bapaknya kabur, ibunya galak, lalu dia minggat dari rumah, mengajak temannya yang bahagia dengan orang tuanya yang soleh, yang mau naik kena. Bro, orang ingat bro, terima. Orang mah betah terima. Kan seperti itu, ilustrasinya. Barat mengajak Islam untuk jadi sekuler, makanya muncul gerakan Islam sekuler, gerakan Islam liberal. Ya, dibungkus dengan organisasi atau gerakan yang disebut dengan Jaringan Islam Liberal, JIL. Tinggal bapak di mana-mana. JIL, Jul. Ya. Di mana-mana ayat orang liberal. Ya. Kenapa? Karena mereka sigap pastor gereja tadi, pragmatis, dapat upah dengan gelontoran dana yang tidak terbatas. Liberalisasi Islam di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1970. Gencar. Dan sampai sekarang mungkin bisa dinilai hasilnya nihil. tidak nol, tapi ya minimalis, hasilnya mengecewakan bagi mereka. Kenapa umat Islam tidak bisa dijadikan sekuler, liberal, plural? Karena Islam tidak bisa berpisah dengan agamanya. Bagaimana bisa kita dipisahkan dengan agama Islam? Karena Islam mengatur hampir seluruh aspek-aspek dalam sendi-sendi kehidupan kita. Dari mulai mengurusi kamar mandi sampai mengurusi planet bumi, ayat aturan anak. Maka mencocokkan gaya hidup kita dengan aturan-aturan itu disebutkan silaturahim. Katakan berselir dari bapaknya ibu. Silaturahim ketaninya. Itu silaturahim yang sebenarnya. Di urang silaturahim itu dibalik secara ukhuwah Islamiyah itu mah. Ya, silaturahim. Nanti dijelaskan apa itu silaturahim. Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitabnya Sahih Bukhari di Kitabul Adab bab tentang silaturahim sampai hadisnya itu panjang banyak untuk menjelaskan bagaimana supaya kita paham apa itu silaturahim. Loh, tidak sederhana, sulit. Saya pun mengkaji dulu dengan teman-teman, dengan guru di pesantren, tidak sebentar. Di Kapungkur, di
tahun 2008 karek-karek ayeuna. Silaturahim itu ya. Karena ini penting Bapak Ibu, silaturahim itu kehidupan kita sebagai umat Islam. Apa itu silaturahim? Bukan berkunjung, berkumpul, menjaga hubungan, kita mau ukhuwah itu. Silaturahim ini berat Bapak Ibu, karena kalau diputus kata Rasul la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Bagaimana silaturahim diterjemahkan ukhuwah sedangkan para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah memutuskan hubungan dengan keluarga-keluarganya. Nabi Muhammad pernah kedatangan pembunuh pamannya, pembunuh Hamzah yang datang. Siapa? Pembunuh Hamzah. Ya, Hamzah itu kan paman Nabi, buah Nabi ya. Dibunuh kan? Pembunuhnya itu siapa? Pembunuh Hamzah. Habsyi. Siapa? Habsyi apa? Ya. Bangsanya. Ya. Bagaimana Nabi mengatakan kepada pembunuh Hamzah? Wahsy. Wahsy. Ya. Wahsy. Kata Nabi, silahkan kau masuk Islam, tapi jangan perlihatkan wajahmu di hadapanku. Nabi tidak mau melihat wajah. Wah, putus semua. Kata Wahsy, selama Nabi hidup saya sholat di belakang, ikut perang barisan di belakang. Nabi datang satu tempat saya yang menghindar. Pokoknya saya bagaimana caranya supaya Nabi tidak ketemu dengan saya. Setelah Nabi wafat tahun 10 di Madinah, baru Wahsy berani tampil. Di kepemimpinan Khalifah Abu Bakar, Wahsy tampil paling depan perang Yamamah itu melawan Nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab, dan Wahsy yang menombaknya sampai mati si Nabi palsu itu. Lalu Wahsy mengatakan, segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kekuatanku untuk membunuh musuh Islam, karena aku dulu pernah membunuh pahlawan Islam. Dulu aku membunuh pahlawan Islam, aku bayar dengan membunuh musuh Islam. Itu Wahsy. Jadi Nabi memutus hubungan dengan Wahsy. Kalau Bapak dan Ibu punya teman, punya tetangga, bahkan punya saudara yang mengajak pada dosa, maksiat, pada kemusyrikan, tinggalkan itu. Maksudnya kalau tidak bisa didakwahi, putuskan. Sudah, jangan punya teman seperti itu. Teman itu harus pilih-pilih kan? Harus pilih-pilih. Wah, jangan memutuskan hubungan kamu, memutus silaturahim maka surga. Namun itu silaturahim itu. Berapa silaturahim itu? Nanti lihat surah Al-Baqarah ayat 27. Yang memutus silaturahim itu alladzina yanquduna ahdallah. Dia yang memutus ahdul Allah. Wa yaqtabuna ma amarallahu bihi an yusra. Mohon maaf, min ba'di mitsaqi, setelah ditetapkan mitsaqnya. Wa yaqtabuna ma amarallahu bihi an yusra, dan dia memutus silaturahim. Wa yufsiduna fil ardh, dan dia merusak di muka bumi. Coba obat komponen harus dipahami. Apa itu pemutus perusak ahdullah, janji Allah? Ini apa, janji apa? Setelah ditetapkan mitsaqnya, apa itu mitsaq? Allah menyebut berulang-ulang dalam Quran mitsaq. Wa id akhadna mitsaqan nabiyyin wa id akhadna mitsaqa bani Israil. Ya, mitsaq itu banyak sekali disebutkan. Apa itu mitsaq? Di beberapa perjanjian, mitsaq perjanjian, ahdun perjanjian, wahdun perjanjian, sulhun perjanjian. Ribu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak bisa mewadahi bahasa Arab. Karena itu banyak bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Nama-nama hari bahasa Arab, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ada teh Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, gitu kan. MPR, DPR, bahasa Arab itu sadayana. Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, bahasa Arab sadayana. Majelis dari kata majelisun, jelas saja jelisu artinya duduk, majelisun tempat duduk, majelis. Ya, permusyawaratan dari kata syawir artinya berdiskusi, berunding. Rakyat itu dari kata roha yang artinya mengembala. Rakyat itu pengembala kepemimpinan maksudnya di sini. Karena pengembala itu memimpin gembalaannya kan. Dewan dari kata dawan dalam bahasa Arab artinya kantor. Dawan di kantor, dewan naon, dewan kemakmuran masjid dari kantor. Dewan
Kemudian perwakilan wakil bahasa Arab itu wakilun. Nama wakil? Ya pengganti kan begitu. Yang mewakili itu jadi bahasa orang mewakili, diwakilan tuh ya. PKS bagaimana nih? Rakyat tuh MPR DPR semuanya bahasa Arab. Banyak Pak kalau dikumpulkan ratusan bahkan mungkin ribuan yang dari bahasa Arab itu. Bahkan tidak hanya mempengaruhi bahasa Indonesia, bahasa Arab juga mempengaruhi bahasa Sunda. Betul, tahu betul. Batnun perut. Wasu, tahu wasu Pak? Nah, kan wasu itu mencuci banyak. Karena kotor dicuci kan gitu. Wasu kotor. Itu bahasa Arab. Makanya aneh kalau ada orang mengatakan jangan menyebarkan bahasa Arab. Itu bahasa teroris. Kenapa bilang begitu? Ya ini kan pemahaman saya. Paham bahasa Arab kan? Dari kata al-fahmu artinya mengerti. Ya ini kan mungkin bahasa Arab. Dari mungkinun artinya mungkin. So, mereka mana? Itu yang kamu sebutkan tadi bahasa Arab semua itu. Ya. Ya ini kan kalau dilihat dari teroris itu ciri-ciri yang melekat pada teroris. Melekat bahasa Arab, al-malakatun artinya yang dimiliki. So, mereka mana? Jadi bahasa Arab unggul, bahasa Indonesia di bawah ya. Makanya aneh kalau ada orang liberal yang memperjuangkan Islam Nusantara. Ini melepaskan Islam dari ajarannya sebetulnya. Daya Islam Nusantara. Islam Nusantara ya. Tak kurang teh Islam Nusantara. Coba tinggal. Di mana-mana negara kepulauan, ikan lautnya murah. Saya 4 tahun di Tokyo. Jepang itu negara kepulauan ya. Saya kenyang makan ikan pada sini. Salmon, maguro, kemudian ikan apa itu cakalang, ya, makarel, udang, seafood itu murah di Jepang. Beli ikan di Jepang sama dengan ongkos parkir. Saya parkir di stasiun Marketing Sameda 200 yen bayar. Pas supermarket mixer lauk 200 yen dapat. Besar lagi. Tuh negara kepulauan. Inggris di London itu sarapan yang terkenal apa? Ya fish and chips, fish and chips, ikan dan kentang. Karena ikan, negara kepulauan itu ikan lautnya murah. Coba Indonesia, berapa banyak jumlah laut pantainya? Sebanyak pulau, jumlah pulaunya kan? Pulaunya berapa? Sebanyak itu pula pantai kita Bapak, Kamarana laut kurang. Ini kalau didistribusikan secara jujur, ikan saja kepada masyarakat luas sudah enak hidup kita makan ikan. Cobi-cobi di Bandung, ikan laut ibu, ikan laut mahal apa murah? Di kita mahal. Cobi-cobi di sisi jalan dah, besok ada dorong roda, gulungan, ya, aqua taros. Pernah makan salmon? Paling nggak ulang, salmonnya naon, gitu. Kan mahal salmon di kurang sana doang salmon, tiap hari makan salmon. Bapak di Jepang enak salmon. Saya punya tetangga waktu kuliah di Jepang itu orang Padang. Malu orang Padang masak salmonnya di balado. Salmonnya digoreng garing Pak, nggak gorengnya, terus di balado. Aduh, orang Jepang nggak boleh namun ya salmon, karena salmon dikir. Salmon kan makannya mentah ya, kali setengah matang juga sudah enak. Kemarin kalau kurang banyak. Nah, jadi ayat Islam Nusantara ini Islam Nusantara kurang matang. Sudah Bapak Ibu. Nah itu apa mukonimah. Sekarang masuk ke pembahasan.